Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah tema Bapak Ibu Saudara, yaitu milikilah rasa cukup. Sekali lagi, di dalam sebuah tema, milikilah rasa cukup. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 kita akan membahas bagian ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membahas tema di mana memiliki rasa cukup ini didasarkan pada Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Namun pada kesempatan ini mari kita fokuskan di dalam ayatnya yang kelima dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, di mana firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Sekali lagi, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, uang tidaklah jahat, tapi cinta kepada uang itulah yang jahat. Sekali lagi, uang tidaklah jahat, tetapi cinta terhadap uanglah yang jahat. Karena uang, banyak orang menjadi gelap mata dan menyimpang dari kebenaran. Mereka rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang, bahkan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mereka tidak peduli, Bapak Ibu Saudara, apakah itu mengorbankan orang lain atau melanggar hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang harus diakui bahwa uang itu penting dalam kehidupan kita, tapi uang bukan segala-galanya. Karena ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat diukur, dibeli, dan bahkan digantikan oleh uang. Misalnya Bapak Ibu Saudara, apakah uang dapat membeli sukacita? Apakah uang dapat membeli kebahagiaan? Apakah uang dapat memberikan ketenangan? Apalagi memberikan keselamatan jiwa? Tentu uang tidak bisa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salomo yang memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23 berkata, Raja Salomo kekayaannya melebihi semua yang di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Sekali lagi saya baca, Salomo yang adalah seorang raja yang sangat kaya, di mana di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23 berkata, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dia yang begitu kaya, dia punya kedudukan yang tinggi sebagai seorang raja. Justru Salomo mengakui bahwa berlimpahnya materi, kekayaan yang dia miliki tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Di masa tua Salomo menuliskan di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat ke-9, dia berkata begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Salomo yang begitu kaya, begitu hebat, mempunyai jabatan, posisi yang baik, justru dia berkata di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Seorang raja yang kaya, yang punya jabatan, yang punya posisi paling tinggi di dalam suatu negara, bahkan dia punya harta yang berlimpah, dia berkata bahwa semua itu justru sia-sia. Ketidakpuasan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena bersumber dari setiap kita yang memiliki perasaan cinta akan uang. Perasaan cinta akan uang inilah yang membuat kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Sebaliknya, kita akan selalu merasa kurang dan kurang. Sebanyak apapun uang dan kekayaan yang dimiliki, tidak serta-merta membuat orang merasa puas dan cukup. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita terjebak di dalam cinta akan uang, kita tidak akan pernah puas dengan kekayaan, harta uang yang kita miliki, dan bahkan kita akan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa haus dan rasa cukup itu berbicara tentang sikap hati, berbicara soal hati. Bila hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka di dalam segala keadaan pun kita pasti akan berkata cukup. Kita pasti akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan apabila sikap hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Cukup tidak berarti kita berhenti bekerja dan berusaha, malah berpuas diri. Ingat Bapak Ibu Saudara, cukup itu bukan berarti kita harus berhenti bekerja atau berusaha. Justru ketika kita menyatakan bahwa kita merasa cukup, kita bersyukur kepada Tuhan, maka dengan kata lain kita berpuas atau kita merasa puas akan diri kita sendiri, apa yang sudah kita capai. Kita bisa berkata cukup bila kita melihat dan menikmati apa yang telah kita terima atau dapatkan, bukan pada apa yang belum kita peroleh. Rasul Paulus menasihati kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita memiliki sikap rasa cukup kepada apa yang kita miliki, apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita dapatkan. Merasa cukup kepada segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dengan penuh ucapan syukur. Karena itu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung pada kekayaan itu. Saya mengakhiri khotbah ini sekali lagi, saya bacakan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar, ya, jangan sampai untuk mengejar harta, ya, kita mengejar kekayaan, kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, kita tinggalkan ibadah, bahkan kita tinggalkan waktu untuk melayani Tuhan karena hanya mengejar harta. Ingatlah di dalam Lukas 12 ayat 15 berkata bahwa hidup kita tidak tergantung pada kekayaan, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kiranya renungan singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan di awal minggu pertama hari Senin ini kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai memberkati hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.